Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan, kelas 12 BDP 2, absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai unsur sistem administrasi bisnis retail. Yang pertama, unsur kepegawaian merupakan unsur yang bertugas untuk mengurus masalah ketenagakerjaan yang diperlukan dalam kerjasama di sebuah perusahaan retail. Dan yang kedua, unsur keuangan merupakan unsur yang bertugas untuk mengelola berbagai segi pembelian dalam suatu usaha kerjasama. Ketiga, unsur pembekalan merupakan unsur yang bertujuan untuk mengadakan, mendaftarkan, pemakaian, dan memelihara barang yang dibutuhkan. Dan yang keempat, unsur pengorganisasian merupakan rangkaian dari kegiatan menyusun kerangka organisasi yang menyusun wadah untuk setiap kegiatan. Dan yang kelima, unsur tata usaha merupakan jenis unsur yang identik dengan kegiatan menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan berbagai keterangan yang diperlukan dalam bisnis tersebut. Dan yang keenam, unsur perwakilan merupakan rangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan dan berusaha untuk memperoleh dukungan dari banyak kalangan. Dan yang ketujuh, unsur manajemen merupakan sebuah rangkaian unsur yang bertugas menggunakan para karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Dan yang kedelapan, unsur tata hubungan merupakan unsur yang berfungsi untuk menyampaikan warta atau berita dari kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama. Selanjutnya adalah manfaat administrasi dalam bisnis retail. Yang pertama, resiko kehilangan barang dapat diperkecil karena setiap transaksi, baik barang masuk atau hasil pembelian maupun barang keluar dari hasil penjualan, dapat dibukukan dengan rapi. Dan yang kedua, perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain. Dan yang ketiga, pemilik perusahaan akan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaannya melalui laporan hasil percatatan. Dan yang keempat, memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakatan penjualan. Untuk selanjutnya, kegiatan administrasi. Yang pertama, mengolah. Artinya memperbanyak, menyalin, atau membuat informasi menjadi lebih baru sehingga lebih berguna. Kedua, menggandakan. Artinya memperbanyak dengan cara atau alat. Ketiga, mengirim. Artinya menyampaikan dari pihak satu ke pihak lain. Keempat, menaruh, artinya kegiatan meletakkan di tempat tertentu dengan maksud untuk ditemukan kembali. Kelima, menghimpun, artinya mengumpulkan segala keterangan yang tadinya berserakan sehingga dapat dipergunakan. Keenam, mencatat, artinya membukukan sebagai transaksi atau berbagai keterangan. Berikutnya, berkas-berkas administrasi. Yang pertama, surat pesanan. Bertujuan sebagai penjamin keabsahan pesanan sekaligus meyakinkan supplier. Dan yang kedua, kartu persediaan. Barang yang telah masuk atau berada di gudang akan dicatat pada kartu persediaan secara manual. Yang ketiga, bukti permintaan dari gudang. Bentuk formulir untuk permintaan dari gudang akan berhubungan dengan jenis barang dan spesifiknya. Dan yang terakhir, standar operasional prosedur bukti transaksi. Yang pertama, SOP penjualan tunai. Media penjualan yang paling aman adalah dengan pembayaran tunai. Pembayaran dengan tunai adalah penjualan yang terbebas dari resiko kerugian akibat tidak terbayarnya barang. Dan kedua, SOP pembelian tunai merupakan kegiatan memperoleh barang atau jasa dengan cara menukarnya dengan sejumlah uang yang sesuai dengan harga. Dan yang ketiga, SOP penjualan kredit merupakan teknik menjual barang yang pembayarannya dapat diangsur sampai kurun waktu yang telah disepakati.
Keempat, SOP administrasi uang kas. Mencocokkan antara bukti pembelian yang dibawa supplier dengan rangkapnya. Dan yang kelima, SOP penerimaan kas. Melakukan pemeriksaan bukti transaksi dengan teliti. Sekian presentasi dari saya mengenai sistem administrasi bisnis retail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.